Selamat berjumpa teman-teman muda sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan secara singkat dan sederhana mengenai situasi sekarang ini berkaitan dengan doa kita sebagai puncak kehidupan umat beriman, yaitu perayaan Ekaristi. Kita sudah mengetahui bersama teman-teman muda sekalian bahwa saat ini kita pada masa pandemi COVID-19 ini, dan pemerintah telah memutuskan untuk keadaan ini dalam masa PSBB, semua kegiatan terbatas termasuk kegiatan ungkapan beriman kita, yaitu merayakan Ekaristi. Kita semua diupayakan untuk diam di rumah masing-masing, aktivitas di rumah, termasuk dalam doa-doa kita, dan gereja memfasilitasi kita semuanya dengan misa live streaming atau online, bisa mengikuti di TVRI dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana perayaan Ekaristi secara online atau streaming itu menyalahi ajaran gereja, tradisi gereja atau tidak? Teman-teman muda sekalian, situasi ini kan situasi darurat, tidak biasa, abnormal, dan seterusnya. Maka, apa yang diselenggarakan oleh gereja adalah pelayanan kepada umat beriman dalam situasi darurat. Tentu hal ini tidak menyalahi ajaran atau tradisi dari gereja. Mengapa demikian? Ini sudah berlangsung lama untuk daerah-daerah yang terpencil di mana umatnya kesulitan untuk pergi ke gereja. Oleh karena itu, di daerah-daerah terpencil, perayaan Ekaristi disiarkan melalui radio atau televisi, dan umat bisa ambil bagian di rumahnya masing-masing, dan mereka mengikuti dengan kusuk hikmat dan juga merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Dan itu gereja tidak merasa umatnya menyalahi tradisi kebiasaan. Dan itu sudah berlangsung lama sekali, dan itu hal yang biasa untuk kasus yang luar biasa seperti itu. Teman-teman muda sekalian, jadi tidak menyalahi ajaran gereja karena memang situasinya tidak memungkinkan, dan umat di daerah terpencil sudah biasa melakukan itu dan juga merasakan kehadiran Tuhan, bersatu dengan Tuhan, dan merasakan juga bersatu dalam Ekaristi Kudus itu sendiri. Jadi sekali lagi tidak menyalahi aturan atau tradisi gereja dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bagi kita semuanya, apa makna Ekaristi saat ini yang diselenggarakan secara streaming ini? Bagi kita semuanya, terutama yang kita biasa ambil bagian dalam Ekaristi Kudus, di kota-kota besar di Indonesia tidak mengalami kesulitan. Ada banyak gereja, ada waktu banyak jam-jam misa, dan seterusnya. Dengan mudah kita, umat beriman, untuk ambil bagian dalam perayaan Ekaristi. Itu sangat memudahkan kita semuanya. Dan kalau ada orang tidak bisa mengikuti perayaan Ekaristi karena merasa ketinggalan atau tidak ada waktu dan seterusnya, itu disayangkan kalau di kota besar, kalau dalam masa normal. Nah, pada masa kini, apakah hal ini menjadi bermakna bagi kita semuanya kalau mengikuti Ekaristi secara streaming? Tentu bagi kita semuanya, kerinduan untuk ambil bagian dalam perayaan Ekaristi, semoga dengan mengikuti Ekaristi streaming itu tetap kita merasakan kehadiran Tuhan, bersatu dengan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan Tuhan hadir dalam hidup kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, dan mudah-mudahan juga kita semakin merasakan kasih Tuhan. Kerinduan umat semoga terjawab melalui Ekaristi streaming ini. Nah, oleh karena itu tuntutan bagi kita semuanya, kita bisa mengikuti perayaan Ekaristi secara streaming ini secara kusuk, khidmat, sopan, dengan pakaian yang pantas, simbol-simbol liturgi gereja juga dihadirkan, bisa disediakan salib, lilin, dan seterusnya. Dan kita sungguh menghayati bahwa ikut ambil bagian sebagaimana yang dilakukan atau diselenggarakan di gereja oleh para imam.
Dan kita sungguh merasakan Tuhan hadir menyatukan kita dalam Ekaristi Kudus itu. Maka penting bagi kita semuanya untuk mempersiapkan diri dengan baik, menyediakan diri dengan baik, persiapan dengan baik, mengikuti dengan baik, dan akhirnya merasakan kehadiran Tuhan secara sungguh-sungguh. Bagaimana kita merasakan tanda kehadiran Tuhan? Dalam Ekaristi streaming ini kemudian pada waktu Komuni Kudus, kita merasakan tanda kehadiran Tuhan, yaitu dengan doa komuni batin. Semoga kita semuanya yang ambil bagian dalam Ekaristi Kudus itu mendoakan secara sungguh-sungguh. Paling tidak ambil bagian secara sungguh-sungguh. Merasakan, mengecap Tuhan yang hadir melalui tubuhnya dalam diri kita, walaupun tidak kelihatan, tapi kita merasakannya, dan kita juga sungguh merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita dikuatkan, kita semakin dekat dengannya, kita diteguhkan, kita berpengharapan untuk hidup dalam kasih Tuhan, semakin dekat dengannya. Mudah-mudahan dengan Ekaristi streaming yang diikuti oleh umat, juga teman-teman muda semuanya ini, semakin merasakan kita dekat dengan Tuhan. Ada sukacita, ada kegembiraan karena Tuhan hadir dalam hidup kita. Maka tuntutan pribadi adalah kesediaan ambil bagian secara sungguh-sungguh, penuh dengan sukacita, menghayatinya dengan sungguh-sungguh, sehingga sungguh merasakan tanda kehadiran Tuhan dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itu, teman-teman muda, semoga semakin terbuka, semakin siap sedia untuk mengikuti ambil bagian dalam perayaan Ekaristi Kudus yang diselenggarakan secara online atau streaming saat ini. Sampai kapan waktunya tentu kita mengikuti aturan dari pemerintah masa PSBB ini sampai kapan, apakah diperpanjang atau tidak, dan seterusnya. Oleh karena itu, mari kita tetap mengikuti dengan kusuk dan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir bagi kita, apakah bisa mengikuti Ekaristi secara streaming? Maksud saya begini, apakah kalau tidak bisa mengikuti secara streaming, kemudian mengikuti melalui YouTube setelah lewat Ekaristi streaming itu? Teman-teman muda sekalian, bagi kita, kesatuan Ekaristi itu kesatuan keseluruhan, menyangkut waktu, kebersamaan, dan kesiapsediaan kita. Oleh karena itu penting bagi kita semuanya, mari kita menyiapkan waktu secara sungguh-sungguh, jam-jam misa atau jam-jam perayaan Ekaristi secara streaming itu banyak sekali, sediakan waktunya dan mengikuti bersamaan. Karena mengikuti Ekaristi Kudus adalah persatuan antara Kristus dengan umatnya, tentu persatuan itu dalam waktu yang sama untuk ambil bagian mengadakan korban Kristus di altarnya yang kudus, umat ambil bagian dan umat merasakan, dan pada akhirnya sungguh merasakan tanda kehadiran Tuhan pada saat itu juga. Oleh karena itu, mari kita ikuti pada waktu perayaan Ekaristi itu berlangsung. Jangan sampai mengikuti pada kesempatan yang lain, karena memang ambil bagian pada saat itu juga. Bersamaan waktunya mempersembahkan Ekaristi bersama-sama, karena yang mempersembahkan Ekaristi itu imam dan umatnya. Kalau umatnya mengikuti, ya pada saat itu juga. Korban Kristus di altar yang kudus diselenggarakan dalam perayaan Ekaristi oleh imam dan umatnya. Oleh karena itu, mari kita ambil bagian memang pada waktu yang sama saat itu. Dan kalau memang tidak bisa, ya doalah pribadi saja di rumah, di tempat masing-masing juga. Kalau hanya sekedar mau melihat melalui YouTube dan lain sebagainya, ya tidak masalah. Tetapi makna mengikuti Ekaristi streaming, yaitu pada saat itu juga merasakan persatuan Kristus dengan umatnya, saat itu juga untuk mempersembahkan korban Kristus kepada Allah, dan kita ambil bagian penuh dengan sukacita, dan semoga menguatkan iman kita, meneguhkan kita semua pada saat ini, terutama pada saat pandemi COVID-19 saat ini yang sedang berlangsung.
Oleh karena itu, teman-teman muda, mari kita tetap menghayati dengan baik perayaan Ekaristi streaming yang kita ikuti, tetap setia dalam iman, saling meneguhkan, saling mendoakan, dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir, di mana kita pada tanggal 14 ini melakukan doa, puasa bersama-sama, mohon belas kasih Tuhan untuk mengampuni segala dosa-dosa kita, dan segera Tuhan membebaskan wabah COVID-19 ini sesegera mungkin sehingga kehidupan dipulihkan seperti sedia kala, dan kita mari berbuat amal kasih untuk menolong sama. Teman-teman muda sekalian, semoga ini bermanfaat. Ekaristi Kudus streaming yang kita ikuti semakin menguatkan kita untuk menjadi murid-murid Tuhan yang setia. Tuhan memberkati. Amin.